Assalamualaikum Bu Ibu, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih ya sudah klik video ini. Dan untuk yang pertama kali gabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga di video-video Teras Kamaya ada sedikit banyak manfaat yang bisa diambil atau minimal teman-teman bisa terhibur ya. Di tengah rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya monoton, itu lagi. Pastinya sekali dua kali kita menemukan di satu titik, namanya titik jenuh. Akhirnya kita mencoba healing sendiri. Nah, berhubung kalau kita harus keluar rumah itu ngabisin banyak waktu, akhirnya kita healingnya tuh di rumah. Ngapain? Ada yang nonton drakor, mungkin nonton channel YouTube kesayangan, ada yang nulis, ada juga yang mungkin masak itu adalah sebagai healingnya. Beda-beda ya, tergantung hal apa aja yang kita sukain. Tapi tetap kita harus punya batasan waktu ya. Berapa lama yang akan kita pakai untuk me time ini. Jangan sampai gara-gara me time ini terus kita jadi lupa jemput anak di sekolah, lupa masak nasi, sampai pas anak minta makan kita tepuk jidat sambil bilang, "Ya ampun, mama lupa belum masak nasi." Nah, video ini tuh saya ambil saat saya lagi libur. Alhamdulillah, Sabtu Minggu bisa ngumpul sama keluarga. Saya nggak selalu beberes kayak gini kok. Kadang-kadang saya juga males-malesan gitu ya. Saya biarin aja ngasih waktu ke diri sendiri untuk ngerasain geleye-geleye. Apalagi kalau lagi kurang sehat kayak sekarang ini. Saya tuh lagi ngerasain sakit di bagian kepala, leher, pundak, lutut kaki. Bercanda ya. Iya sakit di bagian leher sama pundak ya, sekitaran punggung gitu. Nggak tahu ini tuh penyakit apa sebenarnya, darah tinggi atau kolesterol kah? Karena memang saya belum sempat untuk ngecek juga ke dokter. Mungkin benar ya Bu Ibu bahwa penyakit itu semua berawal dari isi perut. Ketika isi perutnya nggak dijaga, apa yang kita makan nggak dijaga, biasanya itu akan tertimbun lama-lama akan jadi penyakit. Karena pasti benar, apapun yang tidak baik yang menimpa kita itu karena kesalahan kita sendiri. Ya, emang perlu diakui juga sih, saya ini termasuk rakusfora, alias pemakan segala. Tekanan darah tinggi pernah sampai di angka 180/90, tapi masih nakal, masih berani makan makanan asin dan juga gurih-gurih. Tapi selain itu, saya juga ngerasain kayak batuk-batuk terus di dada itu agak agak sesek gitu ya. Kata teman-teman mungkin lu masuk angin kali itu. Kita ini apa-apa angin ya. Ada yang menyarankan saya untuk dikerok aja. Tradisional banget kan. Tapi saya nggak bisa dikerok. Pernah sih beberapa kali, mungkin 3 kali kali ya. Seumur hidup saya itu nambahnya dikerok. Aduh sakitnya. Malah rasa sakitnya itu kayak sebadan-badan. Macam orang habis digebukin orang banyak lah gitu. Saya kapok dan nggak pernah kepikiran untuk dikerok lagi. Selain itu memang nggak suka pakai minyak-minyak yang dioles di badan gitu. Nggak tahu rasanya tuh nggak nyaman aja. Bu Ibu, enggak nggak sih kalau sebulan belakangan ini kita disuguhkan sama berbagai macam berita yang negatif-negatif. Mulai dari polisi nembak polisi, terus disusul dengan banyaknya korban di Kanjuruhan ya, stadion bola itu. Ya ampun kalau baca itu tuh sedih gitu ngelihat ada yang korbannya masih banyak anak-anak gitu ya, anak-anak sekolah. Ada yang suami istri meninggal, akhirnya si anak itu jadi yatim piatu. Ya pokoknya sedih banget. Nah, yang terbaru tuh disusul dengan berita tentang kasus KDRT-nya seorang penyanyi ya. Beritanya lumayan heboh, di mana-mana headline-nya mereka berdua gitu kan ya. Banyak orang yang ikut sedih, ikut marah, dan endingnya banyak yang kecewa. Karena ternyata sang penyanyi memilih untuk damai. Nah kan, hayo siapa yang kemarin udah ikutan pusing, ikutan sakit, pada akhirnya mungkin di luar sana ada juga bu ibu yang ngerasain hal yang sama. Bahkan kemarin saya dengar ada bu ibu yang sampai nggak enak makan, nggak enak tidur. Gara-gara berita itu. Ya ampun, kok sampai segitunya gitu ya?
Jadi gini, di luar sana itu kan ada banyak informasi, mulai dari informasi yang penting untuk kita tahu, sampai informasi yang nggak penting. Nah, kita sendiri ini nih yang harus bisa menyaring. Jangan semua berita itu kita telan mentah-mentah, apalagi ada penelitian yang mengatakan bahwa apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi mood kita seharian atau bahkan berhari-hari. Contohnya yang tadi di awal tentang kasus KDRT. Sebetulnya untuk apa juga sih kita ikutan baper gitu ya? Toh kita nggak bisa berbuat apa-apa juga. Bukan berarti kita nggak boleh peduli gitu ya sama orang lain. Tapi lebih ke itu hidupnya mereka. Kita cuma bisa berdoa aja supaya yang baik itu dapat yang baik juga gitu ya. Atau ketika pagi hari kita buka-buka berita, ketemunya berita-berita negatif. Apalagi orang yang kayak saya ini, orang yang gak tegaan, baperan, lihat sesuatu yang gimana gitu, suka ikutan sedih gitu, ikutan emosi. Padahal kenal juga enggak. Makanya sekarang setiap pagi saya nggak pernah buka-buka berita untuk menjaga supaya hati saya tetap terjaga aja. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir tuh ya, untungnya kita itu di mana sih gitu. Kepoin hidupnya orang lain. Apalagi sampai kekeh gitu berpendapat. Iseng banget kan kita. Harusnya dia begini dong. Kenapa sih dia nggak begitu? Wah, kamu tuh ya harusnya begini, gini, gini. Nah, kan nggak semua bisa sesuai sama maunya kita, ya kan? Kadang-kadang saya sering ngalamin gitu ya, nggak sering-sering banget sih, pernah lah. Ada misalnya orang-orang atau teman atau tetangga ceritain si A, si B gitu kan. Entah itu orang di sekeliling kita atau artis atau siapa lah gitu. Terus cerita, terus saya tuh nggak nyambung gitu ya. Hah? Masa sih? Emang ada berita kayak gitu ya? Hah? Masa sih lo nggak tahu? Lo kemana aja gitu? Nggak apa-apa, saya bilang. Nggak tahu masalah itu nggak apa-apa, bukan urusan saya, itu urusannya mereka. Ngapain saya ngumpulin clutter, ngapain saya ngumpulin sampah gitu di kepala saya. Ada banyak target-target dalam hidup saya yang masih belum tercapai, yang dimana saya harus fokus untuk bisa mencapai target-target itu. Balik lagi ke masalah yang pikiran tadi ya. Jadi hal-hal apa aja yang kita harus pikirin, hal-hal apa aja yang ya kita cukup tahu secukupnya aja gitu kan. Kita harus bisa ngenalin karena nggak semua informasi yang kita terima gitu ya, baik itu kita baca, kita dengar atau kita lihat, itu perlu kita simpan di dalam kepala kita. Proses decluttering itu kan proses memilah mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang mau disimpan dan mana yang mau dikeluarkan gitu ya. Sama dengan pikiran kita juga, kepala kita itu kan ada ya diibaratkan memori ya, ada kapasitasnya gitu kan. Kalau terlalu penuh, bayangin deh kayak handphone atau laptop gitu ya, komputer. Kalau terlalu penuh, dia itu akan jadi lemot, ngadat mulu, nggak bisa diharapkan lah gitu kinerjanya. Sama kayak kepala kita, terlalu banyak pikiran-pikiran sampah terutama gitu ya, pikiran-pikiran yang seharusnya nggak kita simpen, itu tapi kita tetap pertahankan, tetap kita simpen, itu bikin kita tuh bahkan bisa jadi sakit gitu ya, sakit ke fisik juga, ke jiwa juga. Pikiran-pikiran yang negatif itu kayak misalnya perasaan takut, khawatir, marah, rasa sakit hati, dendam, terus negatif-negatif lah. Itu sebaiknya nggak kita simpan. Kalau kita nggak bisa milah-milah ya bun, apa-apa yang nggak perlu kita pikirin, apa-apa yang nggak perlu kita fokusin gitu, hidup kita itu akan jauh terasa lebih berat dibandingkan masalah yang sebenarnya. Kayak misalnya kita tuh punya masalah levelnya itu 10 gitu, tapi karena kita suka ikut campur urusan orang lain, si A yang begini, si B yang begitu, kita ikut-ikutan masuk di dalamnya, kita ikut pusing, kita ikut komentarin, kita ikut ngasih pendapat padahal nggak diminta. Akhirnya level hidup kita itu jadi kayak level 30, padahal masalah kita sendiri levelnya cuma nyampe di level 10 aja. Bukan berarti kita nggak peduli sama orang lain, bukan. Tapi kita memang harus punya batasan sendiri. Kalau kita ngobrol sebatasnya gitu kan, dimintain pendapat, ya kita beri pendapat semampunya kita aja. Tapi bukan berarti setelah itu terus kita jadi yang lebih pusing daripada dia yang punya masalah gitu kan ya.
Sekarang saya sudah mulai coba, belum ini juga sih, belum berhasil juga ya. Kadang-kadang masih kebawa suasana juga, masih kebawa emosi juga. Tapi memang saya berusaha untuk membatasi gitu berita-berita yang mau saya ikutin, berita-berita yang mau saya baca terus saya tinggalkan. Sekarang saya udah lebih memilah-milah lah, karena saya nggak mau berita-berita di luar yang belum tentu kebenarannya itu justru malah bikin saya bad mood gitu ya sehari-hari, apalagi sampai ke bawah mimpi. Tapi memang nggak gampang ya, karena sekarang kan dengan adanya internet, segala sesuatu, berita yang diantah berantah di ujung berung itu bisa kita tahu gitu ya. Cerita yang ada di Sumatera Barat, kita yang orang Jawa Barat bisa tahu. Cerita yang ada di Jepara, orang yang di Jepang bisa tahu. Kalau dulu kan kita cuma tahu berita tuh paling yang satu kampung gitu ya, yang satu RT, satu RW gitu. Kalau misalnya kita tinggal di Jakarta, kita nggak tahu cerita ada apa di Bekasi. Kalau teman-teman ada yang tinggal di mungkin Jakarta Timur, nggak tahu ada apa, kejadian apa di Jawa Barat gitu ya. Ya intinya gitulah, kita dengan adanya media sosial itu kita bisa tahu sesuatu yang harusnya nggak kita tahu. Kita bisa tahu informasi sesuatu yang mungkin kalau nggak ada media sosial kita nggak akan tahu gitu. Jadi ada plus minusnya, tergantung gimana kita pintar-pintarnya aja memilah berita-berita mana yang penting dan enggak untuk kita simpan. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini enggak terlalu penuh gitu sama pikiran-pikiran yang enggak jelas tuh statusnya penting atau enggak. Kadang lingkungan juga mempengaruhi ya, mempengaruhi banget. Kita yang nggak tahu berita tentang si artis ini, si artis itu, tiba-tiba pas lagi ngumpul sama teman, ada yang buka topik. Oh si artis ini kan begini gini 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 ya, masa? Iya tahu gini 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 gini. Terus kita yang diam aja karena memang kita nggak mau tahu. Terus tiba-tiba, emang lo nggak tahu? Ya lo kemana aja hari gini? Berita orang udah kemana-mana, lo masih nggak tahu aja gitu. Kesannya kalau kita kayak tinggal di hutan banget gitu ya, kayak orang yang baru turun gunung banget. Padahal sebenarnya kalaupun kita bilang, ya emang gue nggak tahu dan gue juga nggak mau cari tahu, sebenarnya sih nggak masalah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tuh suka nggak kuat kalau diremehin sama orang. Bahkan cuma masalah gosip aja kita tuh nggak mau ketinggalan. Kalau ada gosip A, B, C, orang ngomong, kita pokoknya harus ikutan, kita harus tahu gitu. Mulai sekarang dikurang-kurangin deh, bener deh. Dengan kita ngikutin kehidupan orang lain itu sedikit banyaknya itu jadi clutter, jadi sampah, jadi kekacauan di dalam pikiran kita. Sekarang lebih baik kita fokus aja sama hidup kita. Kita fokus aja sama keluarga, sama pasangan, sama anak-anak, sama pekerjaan kita. Nggak perlu terlalu gimana ya, kepoin masalah orang. Karena di situ juga banyak nanti dosa-dosa yang nggak sadar kita kumpulin dari situ. Karena ketika kita tahu gosip tentang orang lain atau berita apapun, kita akan berpendapat sesuai maunya kita. Kadang-kadang kan mulut itu lebih cepat gitu ya bicaranya dibandingkan hati. Suka-suka kita aja gitu, namanya lidah nggak bertulang, ngomong apa aja ya suka-suka gitu kan. Nah bu ibu, teman-teman, mbak-mbak, teteh-teteh kesayangan, mulai sekarang yuk kita coba. Kita pilah-pilah apa-apa aja yang perlu kita simpan. Berita-berita apa aja yang perlu kita simpan di kepala kita dan mana-mana yang cukup kita dengar sekilas aja, habis itu udah kita lupakan. Nggak perlu disimpan yang cuma bisa menemuin kepala kita aja. Ketika kita udah bisa menyaring apa-apa aja yang mau kita terima, apa-apa aja yang mau kita simpan, dan mana-mana yang mau kita buang, Masya Allah. Insya Allah deh hidup kita itu akan jauh terasa lebih ringan, karena ternyata kebanyakan masalah yang bikin kita sumpek itu adalah ketika kita mau tahu urusan orang lain, ketika kita kepo sama kehidupan orang lain. Daripada kita sibuk mikirin berita-berita apa yang ada di luar, berita tentang tetangga, tentang artis, tentang pejabat, tentang siapalah, lebih baik kita mengupgrade diri aja sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai istri. Karena ilmu di dunia ini begitu banyak dan kayaknya menurut saya ya, waktunya itu nggak cukup kalau mau kita pelajarin, bahkan sampai kita meninggal. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.